Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mapel Prakarya untuk kelas 9. Kali ini kita akan bahas tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Oke, kita langsung saja. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Yang pertama, kayu. Kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Macam-macam kayu, contohnya ada kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa. Berikut ini adalah gambar hiasan topeng dari kayu jati, dan yang di sebelahnya adalah miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Yang kedua, ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang, dari ukuran kecil hingga besar. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah construction. Ranting pohon dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan bingkai foto. Nah, berikut di gambar pertama ada contoh bingkai cermin dari ranting kayu. Dan di gambar kedua ada contoh ranting yang berhasil dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Nomor 3 adalah bambu. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis. Di gambar pertama, berikut adalah bonggol bambu yang dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan bingkai foto. Kemudian di gambar kedua, ada hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Yang keempat ada rotan. Rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di dalam tropis. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Getah rotan dapat digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi. Berikut di gambar pertama adalah contoh kerajinan kursi yang terbuat dari bahan rotan, memiliki kesan ringan, unik, dan dinamis. Kemudian di gambar kedua ada sebuah tas yang diproduksi dari anyaman rotan. Nomor 5 ada tempurung kelapa. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai seni. Bisa dilihat di gambar pertama, itu adalah tempurung kelapa yang disusun menjadi sebuah lampu hias. Kemudian di gambar kedua, ada kerajinan tempurung kelapa yang dijadikan sebuah peralatan minum yang unik dan terlihat alami. Karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Yang pertama ada kayu. Untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau carving. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Dalam memahat, diperlukan desain bentuk yang telah dirancang sebelumnya.
Di gambar pertama ada beberapa kayu yang sudah dibelah untuk industri mebel. Kemudian di gambar kedua, perajin yang memanfaatkan kayu limbah mebel untuk dijadikan kerajinan hiasan ukir. Di gambar pertama lagi ada limbah kayu yang diolah menjadi sebuah miniatur kereta api. Kemudian di gambar kedua ada kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Yang kedua ada bambu. Kerajinan anyam bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Bambu yang dipilih yaitu bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Berikut adalah contoh gambar pengrajin yang sedang membelah bambu menjadi bilah-bilahan yang lebih kecil dan menghaluskan. Di gambar kedua, ada perajin yang sedang menganyam kerajinan bahan dasar bambu. Yang ketiga ada rotan. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan, dan pengawetan. Dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas. Di gambar pertama adalah contoh rotan yang sudah diolah dan siap untuk digunakan menjadi bahan baku sebuah kerajinan, dan di gambar kedua adalah seseorang yang melakukan proses penganyaman rotan untuk membuat sebuah kursi. Yang keempat ada tempurung kelapa. Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang. Untuk lebih memudahkan dalam pengerjaannya, gunakan kaca untuk membersihkannya. Nah, tempurung kelapa yang sudah tidak kepakai dapat dijadikan bahan dasar kerajinan yang fungsional fungsional sekaligus estetik. Bisa dilihat di gambar pertama dan di gambar kedua. Yang selanjutnya ada pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kerajinan yang berukuran relatif besar, sebagian besar tidak dikemas. Kerajinan yang berukuran kecil agar penampilannya menarik. Produknya dikemas tujuannya agar terlihat anggun, estetik, dan tahan lama. Contoh, ada gambar di situ sebuah bingkai dari susunan bambu vertikal yang dirajut dengan tali, kemudian dikemas dengan bungkus dus yang sangat menarik. Baiklah, demikian untuk materi pembahasan tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.